ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له أشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل وسلم وبارك على نبينا ورسولنا محمد سيد المرسلين وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد Jamaah kaum muslimin Masjid Nurul Ikhwan yang dimuliakan Allah SWT, kita memuji Allah dan bersyukur kepadanya atas nikmat dan karunia yang pagi hari ini Allah berikan kepada kita. Kita bisa dibangunkan oleh Allah, kita salat subuh berjamaah, dan insyaallah kita akan melanjutkan mengkaji dan mentadaburi sebagian daripada ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala yang ada di juz 30 ini. Semoga apa yang kita kerjakan terutama di hari ini berupa ketaatan kepada Allah diterima sebagai amal saleh di sisinya. Amin. Sebagai bekal untuk kehidupan kita di esok hari. Salat beserta salam semoga terlimpah dan tercurah kepada Nabi kita, Nabi yang agung, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan juga orang-orang yang setia mengikuti sunnah dan ajarannya sampai akhir zaman ini. Ibu-ibu ya, bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan melanjutkan mengkaji dan mentadaburi salah satu surat di juz 30, yaitu surat Al-Infitar. Al-Infitar maknanya terbelah atau pecah. Surat ini surat yang ke-82 dan jumlah ayatnya ada 19 ayat. Mengenai surat ini, sebagaimana yang sudah dibacakan sebelumnya, ada hadis yang menjelaskan bahwa surat ini adalah salah satu surat yang menjelaskan tentang kedahsyatan dan kengerian hari kiamat. Sebutkan dalam sebuah hadis riwayat Al-Imam At-Tirmidzi, Nabi sallallahu alaihi wasallam sabda, "Man sarrahu an yanzura ila yaumil qiyamati ka'annahu ra'yu 'ain falyaqra idza asy-syamsu kuwirat wa idza as-samaa'u fatarat wa idza as-samaa'u syaqqat." Siapa yang ingin melihat hari kiamat seperti melihat dengan kepala mata sendiri, maka baca 3 surat, yaitu surat At-Takwir, surat Al-Infitar, dan surat Al-Insyiqaq. Mengenai surat Al-Infitar ada keutamaan yang mana Nabi sallallahu alaihi wasallam mengisyaratkan kepada sahabatnya dan juga kepada kita untuk dibaca di salat Isya. Ada sebuah kisah yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dari sahabat Jabir bin Abdullah radhiyallahu taala an, bahwasanya suatu ketika sahabat Mu'adz bin Jabal, kebiasaan beliau kalau beliau sholat Isya maka dia sholat bersama Nabi di masjid Nabi, dan ketika pulang maka dia menjadi imam untuk kaumnya, untuk kaumnya. Jadi sholatnya 2 kali. Sholat yang pertama
bersama Nabi SAW, dan ini adalah salat yang wajib. Dan yang kedua, dia memakmumi kaumnya, dan ini yang sunnah, dan ini dibolehkan. Nah, ketika itu Mu'adz bin Jabal membaca surat yang panjang. Dikatakan bahwasanya Mu'adz membaca surat Al-Baqarah. Salat Isya bacanya surat Al-Baqarah. Maka ada sebagian jamaah yang merasa berat karena di siang harinya dia harus kerja keras, ya, kerja, sehingga dia tidak kuat, ya, untuk mengikuti salatnya Mu'adz bin Jabal. Maka akhirnya dia mufaraqah, keluar, dan dia meneruskan sendiri salatnya. Maka kejadian tersebut diketahui oleh Mu'adz. Maka Mu'adz mengatakan innahu munafiq. Orang itu munafik. Perkataan yang agung, yang besar, azim. Maka perkataan Mu'adz ini juga terdengar kepada orang tersebut. Akhirnya dia tidak terima, dan keduanya sepakat untuk mendatangi Rasulullah SAW. Maka ketika mereka berdua berada di hadapan Nabi SAW, maka Nabi SAW marah. Saya mengatakan kepada Mu'adz, ya Mu'adz, aturidu an takuna fattanan. Wahai Mu'adz, apakah kamu ingin menjadi seorang pembuat fitnah? Artinya fitnah di sini adalah datangkan kegaduhan. Kamu ingin jadi orang yang membuat kegaduhan dengan sholat panjang, ya, sehingga jamaahnya tidak kuat. Kemudian kata Nabi SAW, idza amamtan nas faqra bisyamsi wa duhaha. Jika engkau mengimami manusia salat Isya, maka bacalah wasyamsi wa duhaha, atau sabbih isma rabbikal a'la, atau iqra bismi rabbikal a'la, atau wal laili idza yaghsha. Dan dalam riwayat yang lain ada idzas samaa'un fatarat. Idzas samaa'un fatarat. Nah, inilah surat-surat yang cocok, yang pas untuk dibaca di salat Isya. Jadi jangan terlalu panjang. Makanya para ulama menyebutkan tentang al-mufassal, ayat surat-surat mufassal. Ya, dibagi tiga, ada tiwalul mufassal, ada awasitul mufassal, ada qisarul mufassal. Tiwal mufassal dari surat Qaf sampai surat Al-Mursalah. Nah, ini cocok nih dibaca salat subuh. Kemudian dari surat An-Naba sampai surat Al-Lail, itu namanya tiwalul awasitul mufassal. Nah, ini pas dibaca di salat Isya. Kemudian yang terakhir qisarul mufassal. Itu surat-surat yang super pendek, mulai dari surat Al-Duha sampai surat An-Nas. Nah, ini cocok dibaca di salat Maghrib. Baik. Nah, ini diantara hadis yang datang menjelaskan keutamaan surat Al-Infitar. Baik. Kita masuk ayat yang Allah Ta'ala berfirman, idzas samaa'u fatarat. Sebelum ayat pertama, kandungan surat Al-Infitar. Para ulama menjelaskan bahwa surat Al-Infitar ini menjelaskan tentang kedahsyatan hari kiamat, yang mana Allah SWT menyebutkan 4 kondisi yang akan terjadi di hari kiamat nanti. Kemudian yang kedua, Allah SWT mencela orang-orang kafir yang mereka mendustakan Allah dan Rasul, yang mereka tidak beriman kepada Allah dan Rasul, padahal Allah telah memberikan kepada mereka nikmat yang sangat banyak. Kemudian yang ketiga, Allah SWT menjelaskan tentang pembagian manusia di akhirat nanti. Jadi manusia nanti di akhirat akan dibagi 2, dan balasan mereka yaitu al-abrar, orang-orang yang berbuat baik, maka balasannya adalah lafi na'im, mereka berada di dalam surga yang penuh dengan kenikmatan. Dan yang kedua al-fujjar, itu orang-orang pendosa, ya, orang-orang yang banyak melakukan dosa dan maksiat, dan tempat mereka lafi jahim,
mereka berada di dalam neraka jahim. Surat Al-Infitar ini disepakati oleh para ulama, dia adalah surat Makkiyah. Sudah kita jelaskan bahwa surat Makkiyah adalah surat yang turun sebelum Nabi hijrah ke Madinah. Dan sebagaimana karakteristik dari surat Makkiyah, suratnya pendek-pendek. Dan topik pembicaraannya biasanya berkenaan dengan orang-orang kafir Quraisy yang mereka mendustakan hari kiamat, mendustakan kenabian sallallahu alaihi wasallam, dan mendustakan Al-Quran. Jadi 3 pokok keimanan ini yang didustakan oleh orang-orang kafir Quraisy, orang-orang musyrikin. Tapi di ayat yang pertama Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Idza as-samaa'u fatarat." Apabila langit infatarat, pecah, terbelah. Langit adalah makhluk Allah yang sangat menakjubkan. Langit adalah makhluk Allah yang terbesar, yang bisa kita saksikan dengan kasat mata. Dimanapun kita, kemanapun kita, pasti kita berada di bawah naungan langit. Bahkan rembulan matahari berada di langit. Jadi begitu luasnya langit. Dan ini diantara perkara yang membuat langit adalah makhluk Allah yang sangat menakjubkan. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Was-samaa'a banainaha bi'ainin wa inna lamusi'un." Dan kami bangun langit dengan kekuasaan kami, dan kami yang meluaskan. Jadi langit itu sangat luas sekali, sangat luas. Tentu langit bukanlah makhluk Allah yang paling luas, paling besar. Ada makhluk Allah yang lebih besar, diantaranya adalah kursi. Wasi'a kursiyyuhus samawati wal ardh. Kursinya Allah itu meliputi langit dan bumi. Dan yang lebih besar dari kursi adalah Arsyur Rahman, arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan dalam sebuah hadis, perbandingan antara kursi dengan arsy Allah itu seperti gelang atau uang logam yang dilemparkan ke padang pasir. Uang logam itulah kursi, dan padang pasir yang begitu luas itu adalah arsy-Nya Allah Subhanahu wa taala. Dan langit diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sangat kokoh, sangat kuat sekali. Makanya Allah Subhanahu wa taala mencela orang-orang kafir. Kata Allah, "Antum asyaddu khalqan amis sama' bana?" Apakah kalian ya orang-orang kafir itu lebih hebat penciptaannya daripada langit? Tentu langit ini lebih dahsyat penciptaannya daripada penciptaan kita sebagai manusia. Bahkan Allah Subhanahu wa taala menciptakan langit tanpa tiang. Khalaqas samawati bighairi 'amadin tarawnaha. Allah ciptakan langit tanpa tiang. Tapi walaupun tanpa tiang, langit tetap berdiri kokoh. Dari sejak Allah ciptakan sampai hari ini, nggak mungkin sudah jutaan tahun tidak ada pecah dan tidak ada bolong-bolong. Namun keadaan langit yang begitu menakjubkan suatu saat akan tidak demikian. Dia akan menjadi terbelah karena perintah Allah Subhanahu wa taala. Langit yang kita lihat sekarang, dia sangat kokoh. Suatu hari nanti akan terbelah, dan itu adalah tanda hari kiamat. Para ulama menjelaskan bahwasanya tahapan kehancuran langit itu melalui beberapa tahapan. Ada 5 tahapan. Yang pertama adalah infitor. Infitor artinya dia pecah, terbelah, namun belum banyak, sedikit. Kemudian yang kedua insyiqaq, yaitu terbelah, benar-benar terbelah.
Kalau dia sudah terbelah, maka langit ini yang tadinya kuat, kokoh menjadi lemah. Di surat Al-Waqiah Allah berfirman, wa syaqqatis sama fa hiya yawma idzin wahiyah. Langit nanti pada hari itu akan terbelah, maka pada waktu itu langit akan menjadi lemah. Kemudian ketika lemah, maka langit ini akan dicabut dari bingkainya. Sebagaimana di surat yang sebelumnya kita bahas, surat At-Takwir, wa idas sama'u usyitat. Apabila langit itu dicabut dari bingkainya, seperti mencabut kulit dari hewan. Kemudian yang kelima adalah al-tay, itu Allah SWT akan melipat langit ini. Yauma natwis sama qatiyis sijil lil kutub, kata Allah, ingatlah pada hari kami menggulung langit seperti kami menggulung lembaran-lembaran buku. Nah, itulah tahapan-tahapan penghancuran langit. Yang pertama yaitu infithar, itu terbelah langit namun tidak banyak. Kemudian yang kedua insyiqaq, terbelahnya langit secara sempurna. Kemudian yang ketiga wahiyah, langit menjadi lemah. Kemudian yang keempat al-kasht, yaitu langit dicabut dari bingkainya. Kemudian yang kelima adalah al-tay, langit dilipat oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini menunjukkan kengerian pada hari kiamat nanti. Apa yang kita bayangkan dari kengerian langit, maka pada hari kiamat itu lebih mengerikan. Kita kasih ilustrasi sedikit. Seandainya kita berada di dalam rumah, kita sedang berada di dalam rumah, ternyata dinding rumah kita, dindingnya, di baru dindingnya itu terbelah, pecah. Mungkin kena ada gempa atau kena ada banjir, terbelah. Kira-kira apa yang kita rasakan? Tentu kita akan merasakan takutan, cemas, gelisah. Apalagi rumah yang pecah itu adalah atas rumah kita. Dan kalau terbelahnya sudah mulai besar, kita akan merasa takut. Maka bagaimana dengan langit? Langit yang sekarang ini begitu kokoh, dia terbelah. Ya, maka ini menunjukkan kengerian di hari tersebut. Kemudian di ayat yang kedua, ketika langit ini sudah tidak kuat, sehingga apa yang terjadi? Di ayat yang kedua Allah katakan wa idzal kawakibun tafarat, apabila bintang-bintang jatuh berserakan. Jadi bintang-bintang yang ada di langit sebagai hiasan langit, walaqad zayyana as-samaa'a ad-dunya bimasabih, kami telah hiasi langit dengan bintang-bintang. Ya, dan bintang-bintang jumlahnya miliaran. Dan sebagian bintang itu sangat besar, bahkan lebih besar daripada dunia ini. Mereka keluar dari orbitnya, mereka berjatuhan, berserakan, yang besar dan yang kecil. Karena apa? Karena alam ini sudah selesai. Ya, yang mana kata ahli fisika bahwasanya benda-benda langit itu mereka saling tarik menarik, ada gaya gravitasi. Yang mana pada hari kiamat itu nanti gaya gravitasi tersebut dicabut oleh Allah SWT, sehingga langit lemah, bintang-bintang dan semua benda-benda langit menjadi tidak beraturan. Akhirnya mereka berserakan dan berjatuhan, ya, sana dan kemari. Kemudian yang ketiga, wa idzal biharu fujirat, dan apabila lautan itu meluap, lautan meluap. Sebelumnya kita sudah jelaskan bahwasanya yang namanya laut bukan hanya sekedar lautan, termasuk sungai, termasuk danau, dan termasuk selat, itu adalah masuk dalam lautan. Karena Allah SWT berfirman di surat Al-Furqan, wa huwa alladhi marajal bahraini hadha 'adbun furatun wa hadha milhun ujaj wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Dialah Allah yang membiarkan dua laut. Allah sebut dua laut. Yang pertama, ya, yang tawar dan segar,
tawar, segar, ya seperti sungai, ya danau, ya. Yang kedua wahadza milhun ujaj. Yang kedua adalah asin dan pahit. Itu air laut yang kita kenal sekarang. Wa ja'ala bainahuma barzakhan wa hijran mahjura. Dan Allah jadikan di antara keduanya dinding sehingga tidak bisa menyatu dan batas yang tidak bisa ditembus. Sekarang antara air tawar dengan air asin tidak mungkin bersatu, menjadikan mereka menyatu. Di hari kiamat nanti maka dinding tersebut Allah cabut sehingga air laut dan air-air yang lain itu menyatu sehingga meluap. Nah, ketika sudah meluap maka terjadilah ya sujirat, sebagaimana di ayat sebelumnya, wa idzal biharu sujirat, ya lautan tersebut menjadi terbakar. Setelah terbakar maka lautan tersebut menjadi kering. Ya, itulah diantara tahapan yang disebutkan oleh para ulama terkait laut, terkait air yang mendominasi permukaan bumi ini. 70%-nya, 2/3-nya bumi ini kita ini ya di air lautan, dimuati oleh air. Semuanya nanti akan hilang, akan kering, akan dibakar oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat, ayat yang keempat, wa idzal quburu bu'thirat. Dan apabila kuburan dibongkar, dibalik. Maksudnya pada hari kiamat nanti Allah Subhanahu wa taala akan membalikan yang dalam menjadi di luar, yaitu berupa mayat-mayat yang sudah meninggal dunia, maka semuanya akan dikeluarkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, yuhsyarun nas yaumal qiyamati hufatan uratan ghurlan buhma. Manusia nanti akan dibangkitkan pada hari kiamat dalam keadaan mereka tidak beralas kaki, tidak memakai pakaian telanjang, kemudian tidak dikhitan dan tidak membawa apa-apa pun. Inilah kondisi manusia pada hari kiamat ketika dibangkitkan dari alam kuburnya, sebagaimana keadaan manusia ketika lahir dari rahim ibunya. Kama bada'na awwala khalqin nu'idu wa'dan alaina. Sebagaimana kami telah memulai penciptaan, maka kami akan mengembalikan penciptaan tersebut. Ya, ketika kita lahir, kita nggak pakai sendal, kita nggak pakai baju, kita belum dikhitan, dan kita tidak bawa apa-apa, sedikit pun tidak membawa apa-apa. Maka ketika dibangkitkan dari kubur, maka keadaan kita seperti itu. Maka mendengar itu Ibunda Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, ya Rasulullah, ar-rajul wan nisa yanzuru ba'dhum ila aurati ba'd. Ya Rasul, pada waktu tersebut laki-laki dan perempuan ya melihat aurat yang satu dengan yang lainnya. Ya, malu. Inilah gambaran wanita yang masih bersih. Ya, mempunyai rasa malu. Ya. Maka apa kata Nabi SAW? Al-amru asyaddu min an yanzuru ba'duhum ila aurati ba'd. Maka urusan perkara pada hari tersebut itu lebih dahsyat dari sekedar melihat aurat satu dengan yang lainnya. Kalau sekarang mungkin kita melihat orang yang telanjang, kita jengah, kita aneh, heran. Nanti di hari kiamat kita tidak akan memikirkan itu. Kita sibuk dengan urusan kita masing-masing. Ya. Kemudian setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan 4 perkara ini, para ulama menyebutkan 3 perkara ini terjadi sebelum tiupan sangkakala yang kedua, dan 1 perkara ini terjadi setelah tiupan sangkakala kedua. Ketika ketika matahari terbelah, ketika bintang berjatuhan. Kemudian yang ketiga yaitu ketika lautan meluap. Nah, ini terjadi sebelum tiupan sangkakala kedua. Dan yang keempat, ketika kuburan dibongkar dibalik. Nah, ini kejadian setelah tiupan sangkakala yang kedua. Apa yang ingin Allah Subhanahu wa taala tekankan dengan 4 perkara ini? Allah ingin menekankan alimat nafsum ma qaddamat wa akhirat. Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dikerjakannya dan apa yang telah dilalaikannya. Jadi kalau 4 perkara ini sudah terjadi, maka setiap kita akan mengetahui apa yang sudah kita lakukan di dunia ini.
Ya. Mengenai makna qaddamat wa akharat. Qaddamat kalau kita artikan artinya dimajukan. Wa akharat diakhirkan. Setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dimajukannya dan apa yang telah diakhirkannya. Ada dua pendapat kurang lebih. Yang pertama maksudnya adalah ini adalah gambaran dari amal yang ia lakukan ketika hidup. Qaddamat maksudnya adalah berupa ketaatan dan kebaikan yang telah ia lakukan. Wa akharat berupa kemaksiatan, ya, pelanggaran, pembangkangan terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala. Sehingga dia menjadi akharat, menjadi mundur. Harusnya dia sudah dekat kepada surga, ketika dia bermaksiat, melakukan dosa, akhirnya dia mundur, akharat. Makna yang kedua, qaddamat wa akharat adalah setiap jiwa akan mengetahui apa yang telah dia kedepankan dan apa yang telah dia akhirkan. Maksudnya yang dikedepankan itu adalah amalan yang sudah ia lakukan ketika semasa hidupnya dan terhenti. Wa akharat adalah amalan yang ia lakukan ketika hidup dan masih berjalan sampai walaupun dia sudah meninggal dunia. Apa di antara amalan yang masih mengalir pahalanya walaupun sudah meninggal dunia? Al-jariyah. Nah, disebutkan dalam hadis yang masyhur, hadis riwayat Muslim, idza matal insan inqata 'amaluhu illa min thalath. Apabila seorang itu sudah meninggal dunia, maka terputus seluruh amalannya kecuali 3 golongan. Yang pertama, sedekah jariyah. Yang kedua, ilmu yang dimanfaatkan. Yang ketiga adalah anak yang saleh yang mendoakan kedua orang tuanya. Inilah di antara amalan yang walaupun seorang meninggal dunia, namun ketika dia hidup dia sedekah. Dia mengajarkan orang satu ilmu yang bermanfaat, kemudian diamalkan. Kemudian dia meninggalkan anak yang saleh, dia didik sehingga anaknya tersebut menjadi saleh, yang mendoakannya, maka ini akan terus mengalir pahalanya. Bahkan disebutkan dalam hadis yang lain yang diriwayatkan oleh Anas bin Malik dan dihasankan oleh Syalbani rahimahullah, ada 7 amalan yang pahalanya akan terus mengalir walaupun dia sudah meninggal dunia. Kata Nabi, sab'un yajri lil 'abdi ajruhunna wa huwa fi qabrihi ba'da mauti. Ada 3 amalan yang pahalanya terus mengalir kepada seorang hamba walaupun dia sudah di kuburan dan sudah meninggal dunia. Yang pertama kata Nabi, man 'allama ilman, orang yang mengajarkan ilmu. Orang yang mengajarkan ilmu. Yang mengajarkan ilmu, katakanlah yang mengajarkan bacaan Al-Quran, bacaan surat Al-Fatihah, sampai orang diajarkannya itu bisa, kemudian orang tersebut terus membaca surat Al-Fatihah, maka selama orang tersebut hidup dan membaca surat Al-Fatihah, maka gurunya yang mengajarkannya akan terus mendapatkan kucuran pahala dari bacaan surat Al-Fatihah tersebut. Yang kedua, au ajra nahran, orang yang mengalirkan sungai. Ya, kalau di kita mungkin nggak terlalu penting ya. Sebagian tempat ya ada pemukiman yang sulit air, kemudian dia membuat saluran air sehingga orang-orang masyarakat tersebut gampang mendapatkan air. Ya, maka selama aliran sungai tersebut ada, maka pahalanya akan terus mengalir. Yang ketiga, au hafara bi'ran, orang yang menggali sumur, yang membuat sumur, yang sumurnya dimanfaatkan oleh orang-orang. Au gharasa nakhlan, orang yang menanam pohon kurma, dia tanam pohon kurma dan dia wakafkan. Siapa saja yang kalau berbuah, siapa saja yang mau silakan ambil. Maka selama pohon kurma tersebut hidup, berbuah dan dimanfaatkan oleh manusia, maka akan terus mengalir pahalanya. Au bana masjidan, orang yang membangun masjid. Orang yang membangun masjid. Kalau kita mampu membangun satu masjid, silakan. Kalau tidak mampu, kita sebagiannya. Ya, kita sedekah sebagiannya. Aw warratha mushafan,
Yang keenam, orang yang mewariskan, wakafkan mushaf. Ya, dia beli mushaf, dia wakafkan di masjid, maka siap saja yang membaca mushafnya maka akan terus mengalir pahalanya. Kemudian yang ketujuh, autaraka waladan yastaghfiru lahu ba'da mauti, yang meninggalkan anak yang saleh, yang memohonkan ampun kepada orang tuanya. Nah, inilah tafsiran ma qaddamat wa akharat, apa yang telah didahulukannya dan diakhirkannya. Di antara tafsirannya adalah seorang yang dia beramal ketika hidupnya dan amalannya tersebut terus mengalir pahalanya walaupun dia sudah meninggal dunia. Kemudian ayat yang ke-6, Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhal insan ma gharraka bi rabbikal karim. Allah mencela, Allah sedang ingin mencela manusia. Siapa al-insan di sini? Sebagian ulama mengatakan kalau ada kata al-insan di surat Makkiyah maka maksudnya adalah orang kafir, bukan seluruh manusia. Maka di sini Allah Subhanahu wa taala sedang mencela orang-orang kafir. Ya ayyuhal insan, wahai orang kafir, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuatmu terperdaya? Apa yang telah memperdayakan kamu sehingga engkau berbuat durhaka kepada Rabbmu, kepada Tuhanmu yang Maha Mulia? Allah Subhanahu wa taala di sini menyatakan bahwasanya orang-orang kafir yang mereka kufur kepada Allah Subhanahu wa taala, padahal mereka telah diberikan nikmat yang banyak oleh Allah Subhanahu wa taala. Mengapa nikmat-nikmat tersebut tidak menjadikan mereka beriman kepada Allah Subhanahu wa taala? Ya ayyuhal insan, wahai manusia, ma gharraka bi rabbikal karim. Apa yang membuatmu terpedaya sehingga kau durhaka, sehingga kau kufur kepada Rabbmu yang Maha Mulia? Allah Subhanahu wa taala mengatakan bi rabbika al-karim, kepada Rabbmu yang Maha Mulia. Allah tidak mengatakan bi ilahikal karim, dengan sesembahanmu yang Maha Mulia. Karena orang kafir mereka meyakini tentang rububiyah Allah. Mereka bertauhid dengan tauhid rububiyah, yaitu Allah pencipta, Allah pengatur, Allah pemberi rizki, Allah yang merajai, itu mereka yakini. Makanya di sini Allah SWT mengingatkan mereka, ya, apa yang membuat engkau terpedaya kepada Rabbmu, kepada penciptamu, kepada yang telah memberikan nikmat kepadamu, yaitu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan tentang nikmat-nikmat yang Allah berikan kepada manusia. Alladzi khalaqaka fasawwaka fa'adalaka. Allah yang telah menciptakanmu. Mencipta maksudnya adalah aujadahu minal adam. Allah menjadikan ia yang tadinya tidak ada menjadi ada. Ini penciptaan. Ya, kalau orang buat meja ini bukan khalaqah, bukan mencipta, tetapi mengalihfungsikan yang tadinya dari kayu, dari papan jadi meja. Siapa yang menciptakan kayu? Allah SWT. Seorang tidak bisa menciptakan kayu. Ini makna khalaq. Fasawwaka, Allah menciptakan kita. Fasawwaka, kemudian Allah menyempurnakan kita. Allah sempurnakan kita. Ya, Allah sempurnakan kita. Penciptaan kita adalah penciptaan yang paling sempurna. Ya, di mana makhluk-makhluk Allah yang lain seperti hewan, mereka berjalan dengan 4 kaki. Walaupun mereka ada yang berjalan dengan 2 kaki, tetapi mereka berjalan tidak dengan tegak. Ya, seperti monyet, seperti ayam, itu dengan 2 kaki. Namun ketika mereka berjalan, mereka menunduk, tidak tegak seperti kita. Ini Allah SWT menyempurnakan penciptaan kita. Fa'adalaka, Allah menjadikan kita seimbang. Seimbang. Penciptaan manusia adalah penciptaan yang sangat seimbang. Allah ciptakan kaki lebih besar ketimbang tangan. Kemudian Allah ciptakan tangan kanan dan tangan kiri kita seimbang.
nggak yang satu pendek, nggak satu yang panjang. Kalau orangnya tinggi maka tangannya pun menyeimbangkan. Kalau orangnya pendek maka tangannya pun menyeimbangkan. Ya, jadi Allah ciptakan kita dalam bentuk yang paling sempurna dan seimbang. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Semoga kita menciptakan manusia dalam bentuk yang paling sempurna, paling terbaik di antara makhluk Allah SWT yang lainnya. Kemudian di ayat yang ke-8, fi ayyi suratin ma syaa rakkabak, dalam bentuk apa saja yang Allah kehendaki dia menyusun tubuh. Ayat ini mengisyaratkan kepada kita bahwasanya kita ini diatur, tidak bisa mengatur. Ya, kita terkadang ingin, ya, seorang terkadang ingin anaknya itu sempurna, anaknya itu ganteng, anaknya itu cantik, ya, sehingga seorang mencari pasangan yang menjadikan dia menjadi baik, ya. Memang kalau dia kurang baik, kurang ganteng, cari wanita yang cantik agar keturunannya menjadi cantik, menjadi ganteng. Tapi itu semua tidak bisa diatur. Bisa jadi anaknya yang dia harapkan cantik, yang dia harapkan ganteng itu mirip dirinya, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala menciptakan kita sesuai dengan apa yang Allah kehendaki. Kita ini diatur dan kita tidak bisa mengatur. Terkadang anak kita nggak mirip dengan orang tuanya, tapi mirip dengan kakeknya, neneknya, atau pamannya. Itu karena Allah Subhanahu wa taala yang mengaturnya. Walaupun kebanyakan anak-anak itu mirip orang tuanya. Namun terkadang ada anaknya hitam, ya, ada anaknya orang tuanya hitam dua-duanya tapi anaknya putih, atau sebaliknya. Ya, orang tuanya putih, anaknya hitam. Ini yang mengatur Allah Subhanahu wa taala. Fi ayyi suratin ma syaa rakkabak. Dalam bentuk apa saja yang Allah kehendaki, Allah menyusun kita. Kemudian Allah Subhanahu wa taala mengatakan di ayat yang berikutnya, kalla, sekali-kali jangan begitu. Janganlah engkau kufur kepada Allah yang telah menciptakan engkau, yang telah menyempurnakan engkau, yang telah menjadikan penciptaanmu dengan seimbang. Jangan. Kalla, kalimat bantahan. Bal tukadzibuna bid-din, bahkan kalian mendustakan hari kebangkitan. Ad-din maknanya adalah hari kebangkitan, hari pembalasan, itu hari kiamat. Ad-din dalam Al-Quran ada dua makna. Yang pertama adalah al-amal, amalan. Yang kedua adalah al-jaza, balasan. Dan dalam ayat ini maksudnya adalah al-jaza. Ya, sekali-kali tidak, bahkan kalian mendustakan hari pembalasan, yaitu hari kiamat. Wa inna alaikum lahafizin, Allah mengingatkan, dan sesungguhnya bagi kamu ada malaikat-malaikat yang mengawasi amalan. Ingatlah bahwasanya apa yang kita lakukan itu ada malaikat yang senantiasa mengawasi dan setiap hadir, selalu hadir di tengah-tengah kita. Kemudian Allah SWT menyebutkan tentang sifat dari malaikat ini, kiraman katibin. Mereka itu mulia di sisi Allah dan mencatat. Malaikat-malaikat ini sebagiannya Allah berikan tugas mencatat amal baik dan amal buruk hamba. Makanya Allah SWT berfirman, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak ada satu ucap pun yang terlafaz, yang terucap, melainkan di sisinya ada raqib dan atid. Raqib artinya yang senantiasa mengawasi, atid yang senantiasa hadir. Ya. Kemudian kata Allah, ya'lamuna ma taf'alun. Yang malaikat ini mengetahui apa yang kalian kerjakan, baik perilaku kita, tindak tanduk kita, ataupun ucapan kita diketahui oleh malaikat. Tidaklah satu kalimat terucap dari kita melainkan malaikat itu tahu dan mencatat. Ya, bahkan bukan hanya perkataan, bukan hanya amalan, perilaku kita, bahkan apa yang ada di dalam isi hati kita diketahui oleh malaikat.
ya, diketahui oleh malaikat. Mana dalilnya bahwasanya malaikat tahu apa yang ada di dalam isi hati kita? Hadis yang diriwayatkan Imam Bukhari dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu taala anha, ya, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dari Allah Subhanahu wa taala. Ini hadis qudsi, ya. Ini hadis qudsi fi ma yarwihi an rabbih tabaraka wa taala qala inna Allah katabal hasanati was sayyi'at. Allah telah mencatat kebaikan dan keburukan. Tsumma bayyana dzalik, kemudian Allah menjelaskan, faman hamma bihasanatin, barang siapa yang dia sudah berkeinginan untuk melakukan suatu kebaikan, falam ya'malha, namun tidak diamalkan, namun tidak sempat diamalkan, ya, dia sudah berniat untuk melakukan kebaikan namun gak jadi, maka kata Allah SWT, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah akan catat baginya satu kebaikan sempurna. Wa in hamma biha, jika ia berniat kemudian mengamalkannya, maka Allah akan catat baginya 10 kebaikan sampai 700 kali lipat. Wa in hamma bisayyi'atin, jika seorang itu berniat di dalam hatinya melakukan suatu keburukan, falam ya'malha, namun tidak jadi, katabahallahu indahu hasanatan kamilah, maka Allah akan catat baginya satu kebaikan yang sempurna. Ini menunjukkan apa? Niat kita dalam hati itu diketahui oleh malaikat. Kalau kita niat baik, dicatat walaupun tidak diamalkan. Namun kalau kita berniat buruk, itu tidak dicatat sampai kita melakukannya. Kemudian, dan ketahuilah jamaah Allah SWT, malaikat adalah makhluk Allah yang gaib, dan kegaiban malaikat itu lebih gaib daripada jin. Kalau jin makhluk gaib, namun kehadirannya terkadang kita rasakan, ya, terkadang kita merinding, ya, terkadang ada orang yang kerasukan, itu kita bisa merasakan dia sedang diganggu jin. Walaupun gaib, tapi kita bisa merasakan kegaibannya. Teman saya ketika kemarin mengajar hadis Sahih Bukhari, ketika ngajar ada yang lewat, ya, dan dia merasakan merinding, dan waktu itu live, ya, dan ternyata ada bayangan hitam yang sedang lewat, ya, dan dia merasa kaget. Adapun malaikat gaib dan kegaibannya tidak bisa kita rasakan. Hari ini banyak malaikat yang ada di sekitar kita, ya, dan kita tidak merasakan kehadiran malaikat tersebut. Namun kita harus yakin bahwa malaikat itu senantiasa hadir dan senantiasa mengawasi kita semua, dan senantiasa mencatat segala apa yang kita lakukan, yang kita kerjakan. Dan bagi Allah mudah, ya, bagi Allah mudah. Kita saja sekarang, ya, dengan melalui, ya, alat-alat yang canggih, gampang mencatat, ya, apalagi pencatatannya Allah, pencatatannya malaikat. Kemudian Allah SWT membagi manusia dua golongan. Yang pertama al-abrar, orang-orang yang berbuat baik, dan yang kedua al-fujjar. Innal abrar lafi na'im, sesungguhnya orang yang berbuat baik benar-benar dalam kenikmatan. Al-abrar itu jamak dari kata bar. Bar maknanya adalah menunjukkan keluasan. Maksudnya adalah seorang yang berbuat baik di sini adalah orang-orang yang memiliki amalan yang luas. Jadi kalau dia silaturahim, bukan hanya kepada orang tuanya, tapi dia silaturahim kepada saudaranya, kepada paman-pamannya. Kalau dia sholat, bukan hanya yang wajib, tapi dia sholat sunnah. Kalau dia mengeluarkan harta, bukan hanya zakat yang wajib dia keluarkan, tapi sedekah juga dia keluarkan. Jadi orang-orang yang dia memiliki amalan yang banyak, yang menunjukkan keluasan, lafi na'im, balasannya adalah berada di dalam kenikmatan. Allah SWT tidak mengatakan la'ala na'im, di atas kenikmatan, tapi lafi na'im, berada dalam kenikmatan, seakan, ya, kenikmatan itu meliputi dirinya. Kemudian wa innal fujjara lafi jahim, dan sesungguhnya orang-orang yang durhaka benar-benar dalam neraka jahim. Jadi ini ancaman
peringatan bahwasanya seorang yang dia menyicil keburukan demi keburukan dunia ini, maksiat demi maksiat, ini perkara yang bisa menjerumuskan dia ke dalam neraka jahim. Dikatakan jahim karena apinya yang meluap-luap. Apinya yang meluap-luap. Yaslaunaha yaumiddin, mereka masuk ke dalamnya pada hari pembalasan. Wa ma hum anha bighaibin, dan sama sekali mereka tidak akan gaib dari neraka jahanam. Jadi ketika seorang itu masuk ke dalam neraka jahanam, maka sedetik pun, sesaat pun dia tidak akan bisa istirahat dari siksaan Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala, maka pada waktu itu dia ingin dimatikan saja oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah katakan di dalam Al-Qur'an, ya Malik liyaqdi alaina rabbuk, wahai malaikat Malik, penjaga neraka, liyaqdi alaina rabbuk, mintalah kepada Rabb agar Allah mematikan kami saja. Benar apa jawaban malaikat Malik? Innakum makithun, kalian akan terus ada di dalam, kalian akan terus tinggal di neraka. Ketika mereka putus asa tidak bisa dimatikan, maka mereka meminta lebih ringan dari itu. Mereka merayu, merengek kepada penjaga neraka. Wa qala alladziina fin nar li khazanati jahannam ud'u rabbakum yukhaffif 'anna yawman minal 'adzab. Mereka berkata, wahai penjaga neraka, berdoalah kepada Rabb kalian agar Allah memberikan keringanan kepada kami barang sehari saja. Sehari, mereka minta istirahat dari siksa Allah sehari saja. Sehari saja. Maka apa jawaban Allah? Fadzuqu falan nazidakum illa adzab. Rasakanlah siksaanku, maka kami tidak akan menambah kepada kalian kecuali siksaan demi siksaan. Kemudian wa ma adraka ma yaumuddin, thumma ma adraka ma yaumuddin. Allah SWT mengatakan, tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Tahukah kamu kemudian sekali lagi, tahukah kamu apa itu hari pembalasan? Allah SWT mengulang-ulang di sini, tujuannya adalah untuk menunjukkan kedahsyatan hari kiamat tersebut. Seperti surat Al-Qari'ah, Allah mengulang-ulang Al-Qari'ah, Mal-Qari'ah, wa ma adraka mal-Qari'ah. Al-Qari'ah, apa itu Al-Qari'ah? Dan apakah kalian tahu apa itu Al-Qari'ah? Ini Allah SWT mengulang-ulang dalam rangka untuk menunjukkan kedahsyatan di hari pembalasan nanti. Kita semua itu akan dibalas oleh Allah SWT. Dan kata para ulama, kejadian hari pembalasan ini rasional. Coba bayangkan, seandainya ada seorang bos yang memiliki karyawan. Yang pertama, dia rajin, semangat, tepat waktu, kalau disuruh nurut. Yang satu, karyawannya dia datang telat, nggak rajin, kerjaannya terbengkalai, tetapi ketika penggajian sama di akhir bulan. Atau justru umpama yang malas gajinya lebih besar ketimbang yang rajin. Maka bos seperti ini kira-kira bosnya adil enggak? Enggak adil. Maka Allah SWT menciptakan manusia, ada laki, ada perempuan, ada kaya, ada miskin. Kemudian ada yang dizolimi, ada yang mentolimi, ada yang jahat, ada yang buruk. Kemudian setelah itu mereka meninggal dunia dan tidak ada perhitungannya. Maka Tuhan yang seperti ini tentu tidaklah adil. Maka di antara keadilan Allah SWT, Allah akan membalas mereka dengan seadil-adilnya. Dengan seadil-adilnya. Maka janganlah kita menganggap remeh kebaikan sekecil apapun. Kata Nabi SAW, la tahqiranna syai'an minal ma'ruf walau antalqa akhaka biwajhin talib. Jangan kamu menganggap remeh kebaikan sedikit apapun, walaupun engkau berjumpa dengan saudaramu dengan wajah yang berseri-seri. Kita senyum dengan saudara kita, kita ucapkan salam. Mungkin kita anggap remeh, tapi itu adalah kebaikan yang mana Allah Subhanahu wa taala akan membalas kebaikan kita.
Sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan pasti dibalas, dan sekecil apapun keburukan yang kita lakukan pasti akan dibalas oleh Allah. Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah. Barang siapa melakukan suatu kebaikan walaupun sekecil semut, maka pasti dia akan melihat dan akan mengetahui balasannya. Faman ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Barang siapa yang melakukan satu keburukan, ya, walaupun sebesar semut merah, maka pasti dia akan melihatnya dan dia akan mengetahui balasannya. Kemudian ayat terakhir Allah SWT mengatakan, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah. Yaitu hari ketika seorang sama sekali tidak berdaya menolong orang lain, dan segala urusan pada hari itu dalam kekuasaan Allah SWT. Ingatlah jemaah sekalian, di hari kiamat kita tidak bisa menolong orang lain, dan orang pun tidak bisa menolong kita. Yang menolong kita adalah amalan kita, ketaatan kita. Maka janganlah kita bersandar, bergantung dengan yang selain daripada amal kita. Sebagian orang ya bergantung, gak apa-apa saya banyak dosa, nanti kan dapat syafaat. Iya, kalau dapat syafaat, bagaimana kalau tidak? Yang menjadi patokan adalah amalan kita. Itulah yang akan menyelamatkan kita nanti. Ya, kita berharap syafaat Rasul, syafaat kaum mukminin, syafaat para malaikat, ya, syafaat orang yang beriman, yang mungkin akan mengangkat derajat kita atau menyelamatkan kita dari neraka. Tapi itu yang kedua. Yang pertama adalah amalan kita. Ya, kita tidak ada yang bisa menyelamatkan kita kecuali amalan kita. Bahkan orang-orang yang terdekat dengan Nabi saja, Nabi peringatkan, Nabi tidak bisa menyelamatkan mereka. Disebutkan dalam sebuah hadis riwayat Muslim, ya ma'syara Quraisy, wahai kaum Quraisy, istaru anfusakum minallah, tebuslah diri kalian dari azab Allah. La ughni ankum minallahi syai'a, aku tidak bisa membantu kalian sama sekali. Kemudian Rasul sebutkan, ya Bani Abdul Muttalib, wahai keturunan Abdul Muttalib, la ughni ankum minallahi syai'a, aku tidak bisa menyelamatkan kalian sedikit pun. Ya Abbas ibn Abdul Muttalib, wahai Abbas bin Abdul Muttalib, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ughni anka minallahi syai'a, aku tidak bisa menyelamatkanmu sedikit pun. Ya Safiyah ta'amata Rasulillah, wahai Safiyah bibinya Rasul, la ughni anka minallahi syai'a, aku tidak bisa menyelamatkan dirimu sedikit pun. Ya Fatimah binta Rasulillah, wahai Fatimah putri Rasul, putri Muhammad, salini min mali ma syi'ta, mintalah dari hartaku sesuai dengan apa yang kau inginkan. La ughni anki minallahi syai'a, aku tidak bisa menyelamatkan. Nabi saja tidak bisa menyelamatkan sukunya, tidak bisa menyelamatkan pamannya, tidak bisa menyelamatkan bibinya, bahkan tidak bisa menyelamatkan anaknya sendiri, Sofi. Siapa? Fatimah, tidak bisa. Maka bagaimana lagi dengan selainnya? Orang terdekat dengan Nabi saja tidak bisa diselamatkan oleh Nabi SAW. Yang bisa menyelamatkannya adalah amal mereka sendiri. Jangan kita bergantung dengan syafaat. Tentu kita berharap ingin mendapatkan syafaat Rasul, tapi janganlah itu menjadi perkara yang utama. Yang utama adalah hendaknya kita beramal dan beramal agar kita bisa selamat dari azab Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Allah Subhanahu wa taala, wal amru yauma idzin lillah, dan segala urusan pada hari kiamat adalah milik Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada yang bisa ngatur, saya ingin diselamatkan, saya ingin menyelamatkan ini, tidak bisa. Karena Allah Subhanahu wa taala yang memiliki kekuasaan. Urusan di pada hari tersebut hanya Allah Subhanahu wa taala yang memegangnya. Demikian jemaah sekalian, Allah Subhanahu wa taala. Nah, sudah 5:30 dari request sampai 5:30. Semoga apa yang kita kaji hari ini bermanfaat dan menambah iman dan menambah rasa takut kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena tujuan kita ngaji bukan nambah wawasan, bukan nambah wawasan semata. Kalau kita nambah wawasan, kita bisa tanya Google, insya Allah ada semuanya. Tapi tujuan kita ngaji diantaranya adalah agar menambah pahala, rasa takut kita kepada Allah, ketaatan kita bertambah, dan ketakwaan kita menjadi bertambah sebagai bekal di akhirat nanti. Demikian, mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.